Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosida. Saya dari program studi bimbingan dan konseling Islam. Saya sendiri semester 3. Nah, di sini saya akan sharing tentang pemrosesan informasi. Nah, pemrosesan informasi itu pikiran anak-anak pada satu waktu dan beberapa cepat mereka dapat memproses informasi yang jelas, mempengaruhi beberapa efektif mereka dapat berpikir. Namun inti dari perspektif pemrosesan informasi itu adalah bahwa orang yang memiliki berbagai operasi kognitif yang mereka terapkan kepada informasi, dan bahwa kuantitas dan kualitas operasi ini berubah seiringnya bertambahnya usia. Proses kognitif bervariasi dalam beberapa dimensi. Nah, nih kan di sini ada kalimat operasi kognitif yang mereka terapkan pada informasi dan bahwa kuantitas dan kualitas operasi ini berubah seiring berjalannya usia. Nah, jadi seiring berjalannya usia itu proses informasinya tuh berubah ya. Mungkin waktu kecil tuh kayak dia tuh cuma membutuhkan ini apa ya, ini fungsinya buat apa ya. Nah, itu tuh kan informasi yang diberikan orang tua tuh. Dia tuh kan udah diajarin ini buat ini loh, terus di sini loh tempat kamu mandi gitu kan. Nah, itu tuh tapi seiring berjalannya usia, nah itu tuh bakal meningkat ya. Kemudian di sini ada perkembangan strategi. Nah, apa sih perkembangan strategi itu? Nah, perkembangan strategi itu merupakan bagian tertentu dari fungsi eksekutif. Nah, biasanya itu didefinisikan sebagai suatu yang disengaja diimplementasikan, operasi yang diarahkan pada tujuan yang digunakan untuk membantu kinerja tugas sebagian besar pemikiran sadar. Nah, kita dipadu dengan strategi, dan bahkan anak kecil pun dapat menemukan atau menciptakan strategi ketika mereka melihat mengatasi permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, misalnya itu kita ambil contoh aja permasalahan mobilnya itu, mobil mainan itu rusak. Nah, dia bakal mencari solusi agar dia bakal kayak otak-atik tuh biasanya anak-anak itu. Nah, dia tuh bakal mencari cara buat mainannya itu bisa bagus kembali. Kemudian di sini ada namun banyak strategi yang dilakukan anak-anak yang hidup dalam lingkungan informasi masyarakat. Nah, usia lanjut merasa sangat berguna secara eksplisit diajarkan di sekolah. Nah, jadi anak-anak itu kadang sangat merasa mungkin perkembangannya itu sangat maju ketika dia diajarkan di sekolah. Misalnya nih diajarkan buat ngebaca, nulis, terus memahami apa yang dijelaskan. Nah, itu kan yang tadi yang saya ada di kalimat di atas. Dia yang bahwa kuantitas dan kualitas operasi ini berubah seiring bertambahnya usia gitu ya. Jadi pemahamannya itu seiring bertambah usia itu berubah. Nah, yang terakhir ada perubahan perhatian. Nah, perubahan perhatian itu adalah perubahan yang berkelanjutan. Kunjungi sekolah. Nah, misalnya nih kita kunjungin sekolah anak-anak sekolah TK deh. Nah, kita tuh bisa melihat bahwa guru cenderung mengganti aktivitas kelasnya, kegiatan setiap 15-20 menit. Kenapa? Nah, karena anak kecil mempunyai perhatian yang sangat pendek tentang waktu. Mereka tidak dapat mempertahankan perhatian atau berkonsentrasi pada aktivitas apapun dalam waktu lama panjang. Jadi anak-anak yang TK itu tuh dia kurang gitu loh buat fokus pada satu tujuan gitu loh. Nah, misalnya tuh kayak mainan, mereka tuh nggak bisa buat lama-lama sama mainan itu. Mereka pasti kayak ganti mainan yang lain. Nah, jadi tuh mungkin lebih kayak kurang fokus gitu kan anak-anak itu.
lebih cepat bosan. Nah, katanya tuh. Nah, ini kan bahkan ketika kayak sehari-hari nih, bahkan ketika melakukan hal-hal yang mereka sukai seperti bermain-mainan atau menonton TV kayak film-film kartun. Nah, anak 2-3 tahun itu sering memalingkan muka, bergerak, mengarahkan perhatian yang ke hal-hal lain, yaitu kayak kayak berjauh gitu loh, sedikit waktu untuk melakukan aktivitas dibandingkan anak-anak yang besar. Nah, cukup sekian yang bisa saya sharing, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.